Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Adi Wahyu Pribadi SSI MKOM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kasus Serangan Ransomware BSI 2023 dalam konteks keamanan cyber dan kebocoran data yang dikaitkan dengan aspek etika profesi. Memulai presentasi ini, kelompok kami akan membahas bagaimana sebuah serangan cyber tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik, keamanan data, serta tanggung jawab proporsional dalam pengelolaan sistem informasi. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reska Talia Salsabila dengan NPM 45242101119. Perkenalkan, nama saya Aufa Algiaston Ratmojo dengan NPM 4524210132. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Al-Farisi dengan NPM 4524210117. Perkenalkan, nama saya Erhan Sakti, NPM 4524210121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Putra Hermawan dengan NPM 4524210113. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasan materi presentasi. Baik, di sini kita masuk ke bagian pendahuluan. Pasti di antara kita pernah mengalami yang namanya mobile banking error, ATM nggak bisa transfer, dan pembayaran tagihan juga nggak bisa. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini kita pasti panik kan, apalagi kalau misalnya kita lagi butuh banget. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini itu memang sering banget terjadi di dunia perbankan, karena dunia perbankan ini hampir 100% digital, karena semuanya udah serba praktis, serba online, dan juga secara cepat gitu. Nah, tapi di balik semua kemudahan ini ada hal yang harus kita bayar juga, yaitu rentan terkenanya cyber. Nah, di sini sebelum jauh kita ada contoh layanan digitalnya. Pertama ada mobile banking. Mobile banking seperti yang sudah kita pakai kayak BCA Mobile, Livin gitu ya. Terus ada ATM, ada transfer antar bank, ada internet banking, dan juga ada pembayaran tagihan. Nah, kalau misalnya salah satu dari layanan ini terganggu, pasti kita udah mulai panik banget. Apalagi kalau misalnya layanannya ini terganggu berhari-hari dan secara bersamaan. Nah, ini pasti menjadi musibah banget kan buat kita. Nah, ini yang terjadi oleh BSI. Nah, di sini ada fakta penting, di mana fakta pentingnya itu BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, dan pada bulan Mei 2023 terjadi serangan ransomware pada BSI. Lanjut, di sini kita ke profil BSI. Nah, kenapa sih BSI ini beritanya tuh sangat besar banget di Indonesia? Karena BSI ini merupakan bank syariah Indonesia atau bank syariah terbesar di Indonesia yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Nah, BSI ini adalah hasil merger 3 bank syariah nasional ya, dan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, bank BSI ini adalah hasil merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Nah, untuk peran BSI, di sini BSI melayani jutaan nasabah dari beberapa kalangan. Setelah itu dia juga mendukung UMKM untuk melakukan pembiayaan dan juga merupakan bagian penting di sistem keuangan nasional. Kenapa penting banget di bagian sistem keuangan ini? Karena kalau BSI ini sektor ekonominya terganggu atau sektor sistemnya terganggu, pasti keuangan di nasional ini juga pasti terganggu. Karena BSI ini juga sangat berpengaruh karena dia bank syariah terbesar di Indonesia. Setelah itu di sini ada kronologi kasus. Nah, pada Mei 2023 layanan digital BSI mengalami gangguan besar yang berdampak luas kepada nasabah. Nah, timeline ini penting banget supaya kita tahu nih gimana sih awal mula terjadinya serangan cyber di BSI ini. Jadi pada tanggal 8 Mei 2023 layanan BSI itu mulai terganggu. Jadi banyak banget keluhan dari nasabah seperti BSI itu mulai lemot atau juga lambat, error, dan nggak bisa diakses sama sekali. Awalnya cuman ngira ini kayak maintenance biasa aja gitu atau teknis ringan aja, gangguan ringan. Nah, pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 ini adalah puncak masalah di mana situasi ini juga makin parah. Jadi bukan gangguan biasa lagi, mobile banking udah error terus, ATM juga
banyak yang nggak bisa dipakai, terus juga transfer antar bank selalu gagal atau tidak bisa diproses. Nah, di sini nasabah mulai panik, banyak yang mengeluh di media sosial seperti uangnya hilang atau BSI ini bangkrut ya gitu. Padahal BSI ini bukan bangkrut, tapi dia kena serangan cyber. Nah, pada tanggal 13 Mei 2023, Lockbit 3.0 muncul. Nah, tanggal 13 Mei ini yang bikin kasus ini makin panas. Jadi sebuah kelompok peretas terkenal bernama Lockbit 3.0 secara terbuka mengklaim bahwa mereka adalah pelaku di balik serangan ini. Jadi Lockbit 3.0 ini dia mengenkripsi data, dia meminta tebusan uang. Jadi kalau nggak dibayar datanya tuh bisa bocor atau dihapus. Nah, setelah tanggal 13 Mei 2023 muncul dugaan pencurian data. Jadi setelah klaim itu keluar muncul dugaan bahwa terjadi pencurian data internal nasabah seperti nama, nomor telepon, data pribadi lainnya yang diduga diambil oleh peretas. Nah, ini yang paling serem karena kalau data nasabah bocor bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau kejahatan lainnya. Oke, baik, next di sini ada ransomware. Nah, apa itu ransomware? Itu adalah salah satu jenis malware yang digunakan untuk menyerang suatu sistem dengan cara mengunci atau mengenkripsi data dari korban itu sendiri. Nah, kemudian jadi si korban nanti itu nggak bisa mengakses datanya. Nah, untuk cara kerjanya dia akan menyusup ke suatu sistem itu melalui email phishing, password yang lemah, atau memang ada celah keamanan. Nah, kemudian untuk potensi infeksinya itu data penting akan dienkripsi sehingga kita tidak bisa mengakses. Nah, untuk dampak ke sistemnya, suatu sistem atau layanan itu tentu akan menjadi lumpuh. Tindakan pelaku itu dia akan meminta uang tebusan atau ransom untuk membuka akses kembali. Nah, untuk dampaknya ada operasional terganggu. Ini seperti mention juga bahwa untuk kayak transaksi kemudian login itu nggak bisa. Kemudian untuk yang kedua ini ada resiko kebocoran data. Yang ketiga ada kerugian finansial. Nah, untuk kerugian finansial ini dia nggak hanya untuk membayar tebusan dari ransomware tadi, dia juga akan tentunya untuk memulihkan suatu sistemnya. Jadi itu juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dan yang terakhir di sini ada turunnya kepercayaan nasabah. Next di sini ada Lockbit 3.0. Nah, Lockbit 3.0 itu adalah kelompok ransomware-nya internasional yang menargetkan suatu organisasi besar untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui serangan cyber. Nah, simpelnya untuk ransomware tadi itu adalah ini serangannya, kemudian Lockbit 3.0 ini itu kayak tools yang memang menyediakan serangan tersebut. Kemudian untuk metode serangannya di sini ada 3: pencurian data, enkripsi data, dan pemerasan. Nah, untuk karakteristiknya, untuk target dia akan menargetkan perusahaan atau instansi yang besar. Nah, jelas bahwa untuk kasus BSI ini sendiri kan BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, jadi dia merupakan instansi yang besar. Nah, untuk cara kerjanya dia akan menyusup cepat melalui jaringan suatu sistem. Nah, tujuannya dia akan meminta tebusan atau ransom tadi dengan jumlah yang besar. Next. Nah, di sini ada kebocoran data. Nah, serangan ransomware tadi terhadap BSI itu nggak hanya mengganggu layanannya, tetapi juga menimbulkan dugaan kebocoran data dalam skala besar. Nah, untuk kebocoran datanya itu kurang lebihnya 1,5 terabyte. Nah, ini tentu data yang sangat besar itu diduga diambil dari sistem BSI itu sendiri. Nah, untuk data nasabah, data karyawan juga, nah itu juga ikut terdampak. Nah, juga kayak informasi sensitif perbankan berpotensi terekspos. Data yang terdampak itu mencakup identitas dan data transaksi. Nah, untuk potensi resiko di sini ada 4. Ada penyalahgunaan data pribadi. Nah, kebocoran data itu kan nantinya akan dimanfaatkan oleh suatu oknum. Lalu kemudian oknum itu akan melakukan penyalahgunaan data pribadi. Kayak misalkan pengajuan pinjol itu bisa melalui NIK, nama, dan KTP. Itu sangat bisa. Kemudian ada phishing dan penipuan digital. Nah, ini juga berbahaya karena data dari bank tersebut, data nasabah itu akan terekspos. Jadi kemudian oknum-oknum itu akan
melakukan phishing dan menganggap sebagai pihak dari bank BSI-nya. Nah, jadi ini tentu sangat berdampak besar bagi nasabah. Jadi untuk kedepannya akan menjadi golongan yang sangat rentan. Nah, untuk kebocoran identitas nasabah ini lebih serius lagi, karena kayak data-data dalam banknya itu benar-benar bocor gitu. Lalu kemudian yang terakhir, turunnya kepercayaan publik. Tentu dengan adanya kasus besar seperti ini, publik pasti akan turun dan cenderung akan memindahkan dari bank BSI ke bank-bank yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada analisis bisnis continuity atau BCP. Jadi BCP itu sendiri adalah rencana strategis agar perusahaan tetap dapat menjalankan layanan utama saat terjadi krisis, bencana, atau serangan cyber. Dalam dunia perbankan, BCP harus menjamin beberapa aspek, yaitu layanan dasar tetap tersedia, nasabah tetap bisa bertransaksi, selanjutnya kerugian dapat ditekan, terus operasional cabang tetap berjalan, selanjutnya yang terakhir komunikasi darurat harus berjalan baik. Selanjutnya BCP mempunyai komponen yang ideal, yaitu mempunyai server cadangan, mempunyai data center alternatif, mempunyai jalur transaksi pengganti, mempunyai SOP keadaan darurat, terus mempunyai tim krisis manajemen, dan terakhir mempunyai simulasi berkala. Karena layanan lumpuh selama beberapa hari, maka dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan BCP menghadapi kendala belum optimal atau kapasitas mitigasinya belum cukup kuat menghadapi serangan besar. Next. Selanjutnya ada analisis Disaster Recovery Plan atau DRP. DRP sendiri ini merupakan rencana teknis untuk memulihkan infrastruktur TI, aplikasi, dan data setelah insiden besar terjadi. DRP sendiri juga mempunyai tujuannya sendiri, yaitu mengembalikan layanan secepat mungkin, selanjutnya meminimalkan downtime, menyelamatkan data penting, dan terakhir menjaga kelangsungan bisnis. DRP juga memiliki indikatornya sendiri, yaitu yang pertama recovery cepat, terus data aman, downtime singkat, dan terakhir sistem kembali stabil. Dari DRP isinya itu backup data berkala, restore server, recovery database, failover system, dan pengujian pemulihan rutin. Analisis revisi dari DRP itu sendiri yaitu kecepatan respon insiden, kesiapan backup, infrastruktur cadangan, koordinasi tim teknis, dan terakhir simulasi serangan sebelumnya. Next. Transparansi ke publik. Pada awal gangguan, publik menerima informasi bahwa sistem sedang maintenance atau error, namun setelah itu berkembang dugaan adanya serangan cyber. Mengapa transparansi sangat penting? Di sini ada beberapa aspeknya dan penjelasannya, yaitu menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah berhak mengetahui kondisi layanan dan keamanan datanya karena uang mereka ada di situ. Terus mencegah kepanikan agar nasabah bisa tenang kalau duitnya itu aman. Dan yang ketiga, informasi yang jelas dapat mencegah rumor, hoax, dan spekulasi liar. Selanjutnya, tanggung jawab moral. Selanjutnya, perusahaan wajib bersikap jujur kepada pengguna layanan, memberi arah tindakan. Nasabah perlu tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi akun mereka. Nah, jadi ini informasi yang disampaikan ke nasabahnya, yaitu jenis gangguannya apa, layanan yang terdampaknya apa, status pemulihannya, risiko data bocornya, langkah mitigasi, dan kanal bantuan resmi. Nah, jadi kesimpulannya, dalam situasi krisis, komunikasi yang baik sama pentingnya dengan perbaikan teknis. Baiklah, di sini ada dampak terhadap nasabah. Ada beberapa dampak. Dampak yang pertama, dampak finansial, yaitu ada tidak bisa transfer uang, pembayaran tagihan tertunda, bisnis terganggu, keterlambatan gaji, kehilangan peluang transaksi. Setelah itu ada dampak operasional. Yang pertama, ATM terganggu, mobile banking tidak bisa dipakai,
antrian di kantor cabang sudah pasti meningkat. Setelah itu, yang terakhir ada customer service overload. Dan setelah itu ada dampak psikologisnya. Yang pertama, nasabah pasti akan panik, cemas, bingung, turunnya rasa aman. Nah, yang keempat ada dampak privasi, yaitu jika data bocor, nasabah beresiko mengalami yang pertama mengalami penipuan online, phishing, spam, serta pencurian identitas, dan yang terakhir penyalahgunaan data pribadi. Next. Di sini ada analisis etika profesi. Berdasarkan kode etik ECM dan IDWT, profesional TI memiliki tanggung jawab moral dalam membangun dan menjaga sistem yang aman. Nah, di sini ada prinsip-prinsip penting. Yang pertama, profesional competence, yaitu sistem harus dikelola oleh tenaga ahli yang berkompeten. Setelah itu ada avoid harm, yaitu sistem tidak boleh merugikan masyarakat. Yang ketiga ada property privacy, yaitu data pengguna wajib dilindungi. Setelah itu ada honesty, yaitu informasi kepada publik harus jujur dan transparan. Setelah itu ada responsibility, saat insiden terjadi, organisasi harus bertanggung jawab. Nah, di sini ada analisis kasus, yaitu kasus BSI membuktikan bahwa keamanan siber bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah etika profesi. Next. Nah, di sini ada solusi-solusinya dan rekomendasi untuk bank atau sebuah perusahaan. Yang pertama, keamanan teknis, yaitu MFA untuk admin, enkripsi data, patch sistem rutin, monitoring 24 jam, penetration testing, segmentasi jaringan. Setelah itu ada komunikasi. Yang pertama, transparansi cepat, pusat informasi resmi, edukasi nasabah, dan update berkala krisis. Setelah itu ada manajemen risiko. Yang pertama, audit keamanan berkala, update DCV dan DRP. Setelah itu ada simulasi serangan cyber. Setelah itu ada SOP insiden jelas. Setelah itu ada pelatihan pegawai. Nah, yang terakhir ada solusi untuk nasabah. Yang pertama, ganti password berkala, aktifkan OTP atau MFA. Yang ketiga ada waspada dengan link-link yang ada, yaitu yang link-link palsu. Setelah itu ada pantauan transaksi rekening. Setelah itu yang terakhir ada laporan aktivitas yang mencurigakan. Next. Baik, lanjut ke bagian pelajaran yang bisa diambil. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kasus yang dibahas. Yang pertama, keamanan cyber adalah prioritas utama. Yang dimana di era digital saat ini, setiap sistem informasi harus memiliki perlindungan yang kuat agar terhindar dari ancaman serangan cyber. Yang kedua, backup dan recovery harus selalu siap. Setiap perusahaan perlu menyiapkan cadangan dan rencana pemulihan sistem agar operasional dapat segera kembali berjalan jika terjadi gangguan. Yang ketiga, data pelanggan adalah amanah. Data yang diberikan pelanggan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan. Yang keempat, transparansi menentukan kepercayaan publik. Ketika terjadi masalah, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan cepat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang kelima, etika profesi harus diterapkan secara nyata. Seluruh pihak yang terlihat dalam pengelolaan sistem harus bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Yang keenam, serangan digital berdampak langsung ke masyarakat. Gangguan sistem tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas pelanggan yang menggunakan layanan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, pencegahan lebih murah daripada pemulihan, yang dimana biaya untuk membangun sistem keamanan sejak awal lebih kecil dibandingkan kerugian yang muncul setelah terjadinya serangan. Baik, next. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa serangan ransomware terhadap BSI pada Mei 2023 bukan hanya gangguan teknis biasa, melainkan krisis besar yang berdampak luas. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan informasi, perlindungan data, layanan publik, etika profesi,
kepatuhan hukum, serta kepercayaan masyarakat merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa setiap lembaga keuangan wajib memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, didukung oleh rencana pemulihan atau BCP atau DRP yang matang, sumber daya manusia yang kompeten, serta komunikasi yang cepat dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terus dijaga dan risiko kerugian akibat gangguan sistem dapat diminimalkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.